Rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam program Cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Courtney terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten dengan kecepatan angin maksimum mencapai 60 knot dan tekanan rendah mencapai 977 milibar. Siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat laut dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi dari Samudra Hindia Barat Daya Banten dan juga daerah pertemuan angin atau konfluensi di sekitar wilayah pesisir barat Lampung hingga perairan selatan dari Jawa Barat. Selain itu, sistem ini juga menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot yang berada di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga selatan Jawa Banten. Dalam 24 jam ke depan, intensitas siklon tersebut cenderung meningkat. Selain itu, BMKG juga memantau adanya bibit siklon tropis 93S yang berada di wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 knot dan pusat tekanan rendah 1001 milibar. Bibit ini bergerak ke arah tenggara dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dari wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga perairan utara Australia bagian utara dan daerah pertemuan angin atau konfluensi dari Pulau Timor hingga Laut Arafuru. Bibit siklon tropis ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor dan juga dalam 24 jam ke depan potensi bibit ini menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah hingga sedang. Selain itu, kami juga memantau adanya bibit siklon tropis 96W yang berada di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dengan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tekanan rendah 1007 milibar. Bibit ini bergerak ke wilayah barat laut dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah sekitar pesisir timur dari Filipina dan juga di Laut Sulu serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di sekitar Laut Sulawesi Selatan Filipina. Dalam 24 jam ke depan, potensi bibit ini menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi wilayah sebagian Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian di Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, serta wilayah Papua dan Papua Barat. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang, Sobat BMKG. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian hingga Samudra Hindia Barat Daya Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba hingga di Pulau Timor, dan juga di pesisir barat Lampung dan juga di Samudra Pasifik Timur Filipina yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Kepulauan Riau, di pesisir Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan juga di pesisir Maluku Utara. Berikutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia seperti di Kota Medan secara umum berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya untuk Kota Jakarta masih ada potensi hujan ringan dan untuk Kota Bandung secara umum juga berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk Jawa Timur Surabaya berpotensi terjadi hujan ringan sama seperti di Surabaya. Untuk Makassar juga berpotensi hujan ringan. Terakhir dari wilayah timur Indonesia Kota Jayapura juga secara umum berpotensi terjadi hujan ringan. Untuk kota-kota besar lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk Kota Banda Aceh, cuaca umumnya berpotensi terdapat udara kabur. Kemudian di Kota Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang secara umum terdapat potensi hujan ringan. Dan untuk di Kota Medan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang.
Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang juga diprediksi terdapat potensi hujan ringan. Sementara di Bandar Lampung terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, dan juga bagi sobat yang berada di kota Palembang perlu diwaspadai terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk kota Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya secara umum diprediksi terjadi hujan ringan. Sementara itu di kota Semarang dan Yogyakarta terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara. Secara umum di kota Mataram terdapat potensi hujan ringan, sementara di Kupang berpotensi terjadi hujan sedang, dan juga bagi sobat yang berada di kota Denpasar perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir. Dari Pulau Kalimantan, untuk kota Pontianak cuaca umumnya berawan, kemudian di Banjarmasin juga secara umum berawan tebal. Sementara itu di Palangkaraya dan Samarinda masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Terakhir perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Tanjung Selor. Dari Kalimantan kita beralih ke Sulawesi. Untuk kota Manado cuaca secara umum berawan tebal, kemudian di Palu terdapat potensi asap maupun kabut. Sementara itu hujan ringan masih diprediksi berpotensi terjadi di kota Gorontalo, Kendari, Mamuju, dan juga di kota Makassar. Terakhir untuk wilayah timur Indonesia, secara umum kota Jayawijaya diprediksi berawan, kemudian di Sorong dan Ambon juga secara umum cuaca berawan tebal. Namun di kota lain seperti Ternate, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga di kota Merauke masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.